Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Prasetyo, kelas manajemen G, NIM 34021900285. Ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Get off your seat, clap your hands to the beat. Grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, smoke, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a... Apa itu saham? Menurut Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BI, pengertian saham adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut tanamkan modal, maka punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau yang disingkat RUPS. Jadi, secara sederhananya, saham itu semacam bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Jadi, kalau kita punya saham, kita juga berarti menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Inilah kenapa saham itu disebut sebagai surat berharga. Ya, karena menjadi bukti sah kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Untuk yang nomor 2, segmen saham berdasarkan perusahaan. Karena di sini saya mengambil contoh perusahaan sumber Alfariat Wijaya atau yang sering disingkat Alfamart, maka di sini saya akan sedikit menjelaskan segmen tentang perusahaan Alfamart ini. Sumber Alfariat Wijaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang rantai penyimpanan dan mengelola waralaba. Rantai toko dioperasikan dengan merek Alfamart. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 2 segmen operasi, yaitu makanan dan non-makanan. Gerainya tersedia di berbagai daerah di Indonesia. Nah, banyak Bandung, Jakarta, Cilengsi, Tangerang. Bahkan tokonya di Ciamis, Kawali pun banyak. Ataupun saat kita jalan-jalan kemanapun pasti ada tokonya. Nah, untuk profil perusahaan,
didirikan pada tanggal 22 Februari 1989 atau sekitar 32 tahun umurnya. Sektor perdagangan dan jasa investasi, subsektor perdagangan eceran. Tanggal IPO 15 Januari 2009. Nah, di sini banyak untuk dewan komisaris, direksi, untuk nama-namanya. Lalu ada anak perusahaan PT Medi Utama Indonesia Tbk perdagangan eceran untuk produk konsumen 87%. Nah, itu untuk anak perusahaannya. Nah, ini data komposisi pendapatan di 2018. Untuk laporan keuangan 10 tahun terakhir, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang disingkat Alfamart. Ini mulai dari aset lancar, lalu aset tidak lancar, dan hingga total asetnya. Di sini masih banyak tentang liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendeknya dari yang ini 30 Juni 2011 sampai 31 Desember 2010. Ini ekuitas yang didapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sini banyak laporan keuangan yang terjadi pada tahun 2010. Penyebab naik turunnya saham. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan suatu hal yang lumrah karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga akan turun. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal, yang pertama kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Contohnya dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilisasi harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor. Lalu yang keempat, faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Kembali pada hukum permintaan dan penawaran, kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual, sehingga harga saham akan turun. Yang kelima, faktor manipulasi pasar. Penyebab naik turunnya harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Lalu, dari faktor internalnya, yang pertama, faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang berusaha selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Yang kedua, aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Poin yang ketiga, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Nah, mungkin dari penyebab naik turunnya harga saham bisa disebabkan dari beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Untuk yang nomor 5, daftar dan jumlah saham yang ada di Indonesia. Nah, ini menurut saya mengambil artikel seputar forex. Perusahaan-perusahaan yang terlisting di BI, Bursa Saham dan websitenya. Nah, di sini ada banyak sekali
mulai dari kode sahamnya AALI atau nama perusahaannya Astra Agro Lestari Tbk. Jika saya scroll, maka jumlahnya sangat banyak yang terdaftar di emiten ini. Nah, untuk total dari keseluruhannya yaitu ada 747 istilah dalam saham. Yang pertama, analisa saham. Analisa saham selalu berkaitan dengan bagaimana cara kita menilai sebuah saham untuk dapat layak berinvestasi pada saham tersebut. Ada yang namanya analisa fundamental. Lalu yang kedua ada ARA dan ARB. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mereka maksudkan dengan istilah ARA atau ARB itu? ARA atau kepanjangan auto reject atas, sedangkan ARB kepanjangannya dari auto reject bawah. Sebenarnya istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Lalu ada bullish dan bearish. Bullish atau istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik turun saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Lalu ada blue chip, yaitu istilah untuk saham besar. Ada bid atau ash. Istilah ini menunjukkan pada jual beli dan beli dalam satuan lot pada tiap harga. Lalu ada cut loss atau yang disingkat CL. Yang ini tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian. Lalu ada corporate action, yaitu tindakan yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan terbuka yang akan berdampak secara langsung pada perubahan harga saham. Ada capital gain sampai capital loss. Lalu ada dividen, emiten, HK atau haki. HK yaitu hajar kanan. Ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di kolom offer. Lalu ada haki, adalah strategi investor yang memasang harga rendah pada kolom bid. Dan masih banyak yang lainnya. Menabung di bank dan menabung di saham. Kita lihat dari beberapa kelebihan menabung. Kita akan bahas dulu tentang menabung di bank. Kelebihannya, menabung di bank memberikan manfaat bunga bank meskipun tidak semua orang setuju dengan bunga bank. Namun bagi sebagian orang, bunga bank menjadi daya tarik tersendiri untuk menyimpan dana mereka di bank. Keamanan uang lebih terjamin, dipermudah dengan adanya ATM atau anjungan tunai mandiri. Lalu ada risikonya sangat kecil dan dilindungi oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Namun ada juga beberapa kekurangan dari menabung di bank. Yang pertama, dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Yang kedua, bunga yang diberikannya kecil. Yang ketiga, tidak bisa mengambil uang dalam jumlah yang banyak secara mendadak meskipun mengambilnya melalui ATM. Lalu kita bandingkan dengan investasi. Apa sih kelebihan berinvestasi? Yang pertama, pertumbuhan atau penambahan nilai aset lebih cepat. Dana lebih aman karena diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu, dana dikelola oleh pihak profesional atau badan atau lembaga resmi yang memiliki legalitas yang jelas. Dapat melawan inflasi. Yang terakhir, dapat memenuhi kebutuhan kita di masa depan, misalnya buat pendidikan anak atau dana pensiun. Kita lihat lalu ada kekurangannya dalam berinvestasi. Yang pertama, lebih berisiko walaupun dapat memberikan banyak keuntungan. Yang kedua, tidak ada lembaga penjamin. Yang ketiga, karena untuk kepentingan jangka panjang, jadi investasi tidak digunakan untuk kepentingan mendadak atau untuk jaga-jaga. Nah, kita semua bisa menilai
Lebih enak antara menabung di bank atau menabung di saham atau yang sering kita sebut investasi. Untuk tugas terakhir, kita akan mendownload beberapa aplikasi. Yang pertama, saya akan mendownload aplikasi RTI Bisnis. Ya, paket saya ternyata mau habis. Kita klik selesai, lalu saya akan mendownload aplikasi Stockbit. Klik selesai, dan yang terakhir aplikasi NeoHost. Ya, sudah.